Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, dewasa rohani harus ada bukti. Ayat intinya saya ambil dari Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar ajas-ajas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Pemirsa yang diberkati Tuhan, jangan pernah menganggap diri sudah mencapai kedewasaan rohani apabila di dalam praktek hidup keseharian tak ada bukti yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Sebab kekristenan itu bukan sekedar teori, tapi yang terutama adalah praktek hidup. Bukti nyata dari seorang yang dewasa rohani adalah hidupnya benar-benar sudah berubah ke arah yang baik dan benar, dan semakin giat di dalam Tuhan. Rohnya selalu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11. Seorang yang dewasa rohani, arah pandangannya senantiasa tertuju kepada Tuhan. Ia tidak mudah terpengaruh oleh keadaan atau situasi, karena ia sudah memiliki panca indera yang terlatih. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia mampu melihatnya dari kacamata iman. Ia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya pasti mendatangkan kebaikan, sehingga ia tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Berbeda dengan kanak-kanak rohani yang karena kerohaniannya masih suam-suam kuku, mudah sekali goyah dan terombang-ambing oleh situasi. Percaya kepada Kristus tapi masih hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena arah pandangannya hanya tertuju kepada yang kasat mata. Orang yang dewasa rohani tidak lagi hidup menurut keinginan dagingnya, tetapi hidup dalam pimpinan Roh Kudus, karena sadar bahwa ia telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dari segala hawa nafsu dan keinginan. Galatia 5 ayat 24. Dan seorang yang dewasa rohani adalah seorang yang hidupnya pasti berbuah. Ada buah-buah roh yang dihasilkan. Kita boleh baca Alkitab kita, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, sehingga hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita sekarang? Seorang yang dewasa rohani atau masih anak-anak? Orang yang dewasa rohani adalah orang yang meninggalkan segala perbuatan duniawi. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. 1 Korintus 13 ayat 11b. Dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Hanya orang yang sudah mengalami akil balik secara rohanilah yang semakin dipercaya oleh Tuhan dalam segala hal yang berhak menjadi ahli warisnya. Ingin menjadi ahli waris surga? Jadilah anak-anak Tuhan yang dewasa rohani. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk menjadi dewasa rohani dan mewarisi kerajaan surga. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang menyadari apakah saya sudah dewasa rohani ataukah masih anak-anak rohani, sehingga ada perubahan yang betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami apakah kami sudah dewasa rohani ataukah kami masih anak-anak rohani. Kiranya melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh bertumbuh menjadi dewasa rohani, dan kami memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pewaris kerajaan surga. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.